Pemirsa yang budiman, memenuhi harapan netizen serta pemirsa juga terkait dengan masalah prosesi perkawinan dalam adat Semawa. Kali ini kita akan kaji lebih mendalam persoalan tersebut dengan kajian secara kultural, kebudayaan, dan kajian fikih. Pada saat ini ada bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Sukri Rahmat SAG. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abang Dah Haji AM Jihad selaku pengurus Lembaga Adat Tanah Semawa. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan budayawan Samawa Ayahanda Aris Zulkarnain. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa cermatan belakangan terkait dengan postingan kami tentang prosesi adat dalam perkawinan Semawa ini, banyak muncul usul, saran, dan pemikiran agar kajiannya dapat dilaksanakan secara lebih mendalam, baik dari sisi filosofi budaya maupun kajian fikihnya. Karena itulah, memenuhi harapan itu, kami menghadirkan tokoh-tokoh ini untuk mengupas lebih dalam persoalan tersebut. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Kita ingin mulai dari Ayahanda Zulkarnain. Barangkali bisa kita disegarkan kembali tentang susunan prosesi adat dalam perkawinan Samawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti apa yang saya jelaskan pada pertemuan kita tempoh hari, itu urutannya itu sudah baku, sesuai sudah dengan norma-norma, mulai dari berjajah, kemudian bakatoan, bahasa putis, dan seterusnya sampai kepada tokal basai. Itu ketentuan adat yang harus dilalui untuk pertemuan silaturahim atau pernikahan antara dua sosok manusia, laki-laki dan perempuan, dalam membentuk rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Nah, hal ini tentunya tidaklah hanya sekedar adanya sebuah adat, sehingga dibutuhkan adanya tradisi-tradisi yang mengikutinya dalam mewujudkan berlangsungnya acara-acara adat itu. Nah, kalau awal-awalnya itu dimulai dengan bajajak, ya bajajak itu sendiri tidak terbuka, tetapi tertutup antara dua keluarga yang berdekatan maupun berjauhan. Maksudnya itu untuk mendalami asal-usul, bibit, bebetnya siapa, turunan siapa, dan seterusnya ya. Bukan hanya dilihat dari sisi kualitas orangnya saja, tapi kualitas dari keluarga dan asal-usulnya. Bisa saja datang dari keluarga jauh, kita tidak tahu misalnya. Namun ada upaya di sini untuk mendalaminya sendiri. Kalau makin jauh, terang makin berat anunya tuh penelusurannya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan karena Allah itu sudah menentukan siapa jodoh di antara orang per orang. Tetapi kewajiban kita manusia adalah memilah siapa yang cocok, benar apa tidak, tanpa mengenyampingkan soal jodoh itu tadi yang sudah di ketentuan Allah katanya menurut agama. Nah, sampai di situ saya kira sampai kepada pelaksanaan akad nikah, ada nyorong Pak Tito, nyorong akad nikah dan tokal basai itu ya penuh dengan norma-norma, nilai-nilai agama yang diusung oleh masyarakat umum Semawa ini, yaitu masyarakat Muslim. Itu. Oke, terima kasih Anda. Kita ingin memulai dari bajajak, bahwa bajajak ini adalah salah satu tahapan pertama dalam prosesi adat perkawinan Semawa itu. Saya ingin langsung ke Bang Haji Jihad. Apa spirit edukasi dari bajajak ini? Sekaligus juga barangkali ada makna filosofi dalam kegiatan bajajak itu. Jadi ada pesan-pesan kultural kan yang ingin disampaikan dalam proses itu kepada masyarakat. Mohon berkenan. Terima kasih Bang Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bicara tentang adat perkawinan Semawa ini,
kita sudah sama mendengar dari Pak Naim tadi. Yang pertama adalah Bajajak. Bajajak ini adalah satu upaya ya, untuk mengetahui bagaimana status calon mempelai wanita. Nah, dalam arti apakah calon mempelai wanita ini utamanya adalah apakah dia sudah ada yang meminang atau belum. Ini sebenarnya yang inti. Nah, tetapi bukan hanya itu ya, seperti dijelaskan juga tadi bahwa Bajajak ini sesungguhnya ingin mengetahui ya, bagaimana seluas-luasnya hal-hal yang berkaitan dengan keluarga calon mempelai wanita. Nah, karena di zaman dulu kita bicara Bajajak ini tradisi masa lalu ya, yang kita bawa sampai hari ini itu masih tetap berlaku ya. Nah, di mana Bajajak ya sebagai sebuah etika ya, sebagai sebuah etika pertama yang harus dilakukan dalam hal orang Sumbawa itu akan mengawinkan putra putri mereka, khususnya dari pihak putra ya, calon mempelai putra laki-laki, untuk datang ke pihak mempelai perempuan dengan mengutus ya, utusan. Jadi ada tahu bahwa ada wana rasate pihak selakita ya, tapi lalu tirik penok mata Bajajak dunong miluk semata apa singen, bagaimana sebenarnya status si perempuan ini. Nah, biasanya lamin zaman tuh nih kan ada istilah berpacaran ya, ramanjeng dan semua. Lamin zaman dunong nih tidak kita mengenal istilah itu. Pacaran tidak. Ya, tidak ada. Makanya filosofinya itu adalah bahwa etikanya adalah keluarga mempelai pria ini, calon mempelai pria ini harus datang ke pihak perempuan, keluarga mempelai wanita atau perempuan. Itu ingin tahulah bagaimana. Sampai di sana kan ya sudah ada etikanya juga, siapa yang diutus ya. Kemudian mereka itu bercerita di sana, kami diutus oleh orang ini membawa atas nama keluarga ini, putranya bernama ini. Nah, kami ingin ya menyambung tali silaturahim keluarga misalnya seperti itu. Tapi itu Bajajak baik ya, nah, Bajajak. Nah ini, jadi amin bahasa Indonesia nya penjajakan sepertinya mirip ya, masa eksplorasi. jajak ini penjajakan, itu eksplorasi orang diri, eksplorasi. Sampai di sana kita sampaikan sudah ini ya. Nah, hingga pihak mempelai wanita itu bisa memberitahukan bahwa memang Tudita sampai Anota belum ada yang datang melamar. Sampai situ saja. Oke. Situ aja. Masih dalam konteks Bajajak gitu kan. Spirit adat Samawa ini kan kita sering baca dalam satu kalimat panjang itu. Adat berhenti laku sara, sara berhenti laku kita juga. Iya. Dalam konteks Bajajak itu barangkali ada kaidah fikih yang oleh Ketua MUI bisa dijelaskan. Karena bisa saja di situ ada silaturahmi ya. Iya. Tetapi tadi disinggung remanjeng, ada enggak itu kan? Iya. Di dalam kultur semua remanjeng ada. Tapi dalam kaidah spiritual kayaknya nggak ada kita temukan definisi itu. Atau terakhir kita mendengar istilah ta'aruf itu. Apakah ini bagian juga dari Bajajak? Mohon Ketua MUI bisa menjelaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ais. Ini luar biasa, aktif sekali. Ini belum selesai kita potong satu, udah muncul yang lain kan. Kita harus siapkan waktu khusus ini untuk membuka YouTube-nya Bang Ais. Berkaitan dengan apa yang hari ini kita muzakarahkan, kalau bahasa agamanya, bahasa semuanya musakarahkan. Musakarahkan. Saya melihat dalam perspektif hukum agama, bagaimana prosesi adat pernikahan di Sumbawa itu.
dalam banyak kesempatan kalau kebetulan saya kadang-kadang diberikan ruang berbicara dalam nyorong pengantin itu, saya tidak banyak memberikan lawas, tetapi yang saya kupas adalah tentang filosofi ini. Karena memang sejatinya seluruh prosesi adat pengantin di Semawa ini sangat syar'i, ya saya kira rasional banget ya, karena memang patokan kita adalah adat berhenti laku syarat, syarat berhenti laku kitabullah. Sehingga seluruh prosesi adat kita dalam prosesi adat pengantin ini tidak ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Katakanlah tadi misalnya berjajah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Naen, Pak Jihad, dalam perspektif hukum agama, termasuk dalam bagaimana praktek di zaman Rasul misalnya, itu berjajah itu dilakukan. Kalau dulu zaman Rasul, beliau ketika menginginkan seorang perempuan yang ingin dijatuh yang ingin dinikahi, beliau mengirim utusan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, oleh Tahu Semawa dalam proses berjajah. Kirim tahu, sempit tahu tuh dari tetua-tetua desa, hukum-hukum masjid, kepala dusun, dia imam, dia lebih, itu yang dimintain tolong untuk datang berjajah untuk melihat orang mempelai. Dan ini memang sekali lagi sejalan dengan hukum agama. Termasuk tadi misalnya Bang Ais sempat menyitir potongan kalimat yang lazim di kalangan kita umat Islam. Ta'aruf. Memang dasarnya dari situ. Bayangkan kita nggak tahu kadang-kadang kan dari mana calon mempelai perempuan, dari mana calon mempelai laki-laki, dari Taranu ke Sekongkang, Labu Ijo, dan seterusnya, bahkan sampai Sumatera, sampai Kalimantan. Nah, proses berjajah inilah yang kemudian menjadi tahapan awal yang harus dilakukan oleh kita Tahu Semawa dalam adat kita, adat pengantin ini. Dasarnya apa? Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Indah sekali itu. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua min dzakarin wa untha, dari kalangan laki-laki, jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, ya katakan bisa sederhananya berdesa-desa lah, berdesa-desa, berkampung-kampung, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok. Semangatnya apa? Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Untuk saling kenal mengenal. Ta'aruf. Jadi berjajah itu ta'aruf. Oleh karena itu, sejak proses awal, prosesi pernikahan adat pengantin kita di Semawa ini, sekali lagi harus kita yakini bahwa ini sesuatu yang sangat syar'i. Karenanya bersyukurlah kita sebagai orang yang terlahir dalam status sebagai Tahu Semawa. Berterima kasihlah kita kepada para leluhur kita, para pendiri tanah Semawa ini. Bahkan selalu saya sampaikan, semakin kita mengenal Sumbawa, maka insya Allah semakin cinta kita kepada Sumbawa. Saya kira. Oke, terima kasih Pak Ketua tentang penjelasan menyangkut masalah kaidah agama tentang perkawinan. Nah, kita ingin lanjut ini kepada tahapan bakatwan. Bukankah bakatwan itu ada tindak lanjut dari berjajah gitu kan? Nah, ada dua hal yang kita lihat. Dalam tradisi berjajah disebut ada perwakilan yang diutus. Tapi dalam bakatwan juga kadang-kadang juga dalam situasi tertentu bisa saja sang laki-laki sendiri datang atau juga diwakili oleh keluarga yang diutus. Nah, sebelum masuk ke proses bakatwannya, filosofinya dulu kita ingin tahu secara kultural. Bakatwan itu apa makna yang ingin disampaikan dalam bakatwan? Selain dia karena sebagai sebuah aturan adat itu kan harus dilalui, tetapi ada hal lain yang barangkali tersembunyi dari makna bakatwan ini. Mungkin untuk Bang Jihad bisa bantu kita jelaskan ini. Mungkin ya begini, bakat, jadi yang tahap kedua, tahap keduanya adalah bakatwan. Jadi setelah berjajah, datanglah kita bakatwan. Nah, bakatwan ini kalau dalam bahasa Indonesia sudah termasuk meminang. Melamar.
melamar. Ya. Jadi utusan dari keluarga mempelai pria ya datang mengunjungi keluarga mempelai wanita, misalnya di rumahnya diterima ya untuk bakatuan. Apa yang disampaikan di dalam bakatuan itu adalah tindak lanjut dari Mbak Jajak tadi. Nah, biasanya di sana itu dinyatakan sudah apa yang menjadi maksud ya, bahwa kami ini sesuai dengan hasil kedatangan kami yang pertama, maka kami melanjutkan niat baik ini ya untuk melamar atau meminang ya putri dari keluarga yang ada di sini. Meminang artinya bagaimana. Nah, kenapa ini perlu ya? Filosofinya adalah bahwa sesederhana apapun sebuah rencana perkawinan itu ya, di situ perlu ada musyawarah. Perlu ada musyawarah. Nah, jadi ketika datang bakatuan, pihak keluarga wanita itu sudah menyiapkan rumahnya ya. Kemudian itu ada hadir beberapa orang keluarga, mungkin tidak semuanya, beberapa orang. Kemudian tokal beliuk, yang bahasa kita tokal beliuk. Nah, di mana pihak mempelai laki-laki sudah menyatakan kemantapan tekadnya untuk melamar si gadis. Nah di dalam proses pelamaran ini nyata sudah bahwa pihak laki-laki ini betul-betul serius, betul-betul sungguh-sungguh ya untuk melamar si gadis. Nah, kemudian di situ biasanya dijawab bahwa ya dengan cara penghormatan ya, tetapi dari pihak perempuan biasanya ya Pak Nainnya dulu-dulunya itu ya pada prinsipnya ini tidak ada masalah ya, karena supo kemarin tahu supo mau agama atau kita. Nah, cuma barangkali itu neneng laku pihak selanjutnya yang agama kami waktu sate itu keranti tanah itu kita mau bicarakan anak kami ya, betul itu sih bahwa kita akan beranak ini kami dalam keluarga ya, tetapi tudita ya pina si anak dengan tunalin. Nah, jadi perlu situ badah, perlu kami memberitahukan keluarga yang lain ya sebelum kita berlanjut ke berikutnya. Itu saja intinya Pak Nain ya. Nah, senapat beta melok cara ibadah keluarga lain beta. Inilah intinya bakatuan ini. Tapi belum dianulah. Nanti akan dijawab ada tahap-tahap berikutnya. Ya, pada tahapan bakatuan itu kan bisa saja diterima atau ditolak. Lamarannya ini kan bisa diterima. Nah, pada hal yang seperti apa, Pak Nain, pihak keluarga perempuan menerima atau kemudian menolak, ya kan? Supaya kita ada pemahaman juga. Ya, baik. Tidak ujuk-ujuk kan kadang-kadang juga ada yang sekali datang selesai urusannya. Tapi juga beberapa kali. Nah, dalam konteks beberapa kali itu bisa saja ada persoalan gitu kan. Oh, ditolak atau ditolak dengan cara halus atau bagaimana? Mungkin Pak Nain bisa bantu jelaskan. Jadi pada proses awal tadi itu yang berjajak itu secara teknis bisa terbuka, tertutup atau perkawinan atau apa namanya itu pencampuran antara dua bentuk teknis. Dan kalau tidak terbuka atau tertutup, dia semacam mata-mata. Dia sebab dulu itu tidak ada yang orang yang pacaran laki perempuan tidak ada tuh. Pertama dari sisi bentuk kecantikannya, sifatnya dan seterusnya itu secara mendalam ditugaskan kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang mengenal siapa itu, diupayakan kita bisa masuk ke dalam keluarga itu atau di kampung itu untuk mengenal betul siapa itu penjajakan dan itu. Nah, secara teknis banyak bentuk
bisa terbuka seperti yang disebutkan oleh Pak Jadihat tadi, itu terbuka ditanyakan. Singkat cerita, mereka ini sepertinya kita sudah tertarik, kita sepakat dari pihak keluarga, tetapi di pihak perempuan pun melakukan penjajakan secara tertutup kepada pihak laki-laki. Benarkah enggak? Misalnya Bang Ais sekarang datang menjajaki itu, serta diketahui antara dua pihak ini saling mengamati, saling melihat, saling memata-matai, ini akan berkembang mantap di pihak laki-laki, datanglah dia. Nah, pada hal itu tentunya ada faktor-faktor negatif yang diperoleh oleh pihak wanita, informasi-informasi yang keliru mungkin ya, mungkin tidak, itu terjadi, diterima atau ditolak. Diterima secara gamblang, terbuka, karena dia sudah tahu persis siapa yang datang. Yang berikut dari pihak kita, makanya istilah bahasa Samawa itu ya, bakatoan. Tidak sebut meminang atau pergi datang meminta, misalnya istilah begitu. Bakatoan itu menanyakan. Istilah bakatoan itu ya, ada enggak? Ini penting sekali ini. Ada tidak yang datang memata-matai kamu pertama? Yang kedua, bahasa Sumbawa itu badeno, yang pacarin, bukan termasuk yang apa ya kata begitu, yang menyatakan dirinya akan datang, itu badeno juga tuh. Jadi ada orang yang memacarinya lebih dulu dari kita. Sebab dalam agama tidak boleh kita tuh pinangan di atas pinangan misalnya. Apakah sudah ada yang minang atau belum? Makanya bahasanya sangat halus. Bakatuan. Ya, bakatuan itu sangat halus bahasanya, dipakai lah pada kata-kata pengantin itu, mengibaratkan dengan bunga lah, mengibaratkan dengan kumbang lah dan sebagainya. Itu anunya yang terjadi di dalam masa lampau karena laki-laki dan perempuan itu tidak melakukan pacaran terbuka seperti masa kini. Itu temuannya tertutup. Oke, terima kasih Pak. Pada tahapan bakatoan pun bisakah misalnya dicari misalnya ada pernyataan ini, nah sampai ada pengantin salah bahasa. Oh iya. Misalnya pengantin ke bibi itu paman ke duan. Nah barangkali sebelum kita masuk ke tahapan bahasa putis gitu kan. Ya, barangkali Ketua MUI bisa memberikan kita kajian agama tentang bakatuan itu, tetapi ditambahkan lagi dengan siapa boleh mengawinkan siapa dalam kaidah agama, supaya tidak terjadi misalnya salah bahasa Ya. Salah bahasa. Kan saya terdengar udah ada pengantin kibibi dan lain-lain. Nah, mungkin ada syarat-syarat apa misalnya si laki-laki boleh meminang itu ya? Silakan. Ya, semakin menarik ini. Jadi tahapan kedua bakatoan. Termasuk itu. Ya, bakatoan. Saya kira akan sangat berkaitan betul. Jadi tidak boleh ada yang terpisah. Jadi proses bajajak, bakatoan, basa, putis ya. Kita sering menjelaskan ini basa dan putis gitu kan. Basa dan putis. Nah, ada dua kata. Jadi harus kita pertegas basa dan putis. Nah, dalam kaitan dengan bakatoan memang kalau bahasa agamanya khitbah, pinangan. Tapi luar biasa Sumbawa menggunakan bahasa bakatoan untuk memperkuat proses bajajak tadi sebetulnya. Kalau bajajak kan pengenalan awal gitu ya. Jadi ibarat tuh beli kebo jaran, ibarat menang ya. Kalau beli jaran main nah, lo sudah pusar butati ke misalnya. Makanya jaran tetap pusar butati. So masalah dari nyungkek, bayang-bayang ya sungkek kan. Nah dalam konteks bakatoan ini lebih kepada ingin mengetahui lebih dalam. Setelah kita mengetahui bagaimana bobot, bebet, bibit segala macam, maka dalam proses bakatoan kita lebih perdalam kepada nu sudah tulin kata amar ke, nu sudah tahu lin kata bakatoan ke, Kebas dunung karena kebas dunung ais misalkan, ya kan?
ayam. Ya kan? Nah, kenapa sebentar? Malam tuh patuh nyelong gitu kita kan? Nah, ini makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas hadisnya, jangan melakukan lamaran di atas lamaran orang lain. Iya. Jangan sekali-kali kamu meminang orang yang sudah dalam proses pinangan. Betapa Islam menjaga ini, menjaga kemuliaan perempuan, ya, menjaga kemuliaan kita sebagai calon suaminya misalnya. Nah, oleh karenanya, ya patokan kita satu, luar biasa adat Sumbawa ini, mulia sekali. Dan banyak hadis yang menerangkan tentang itu, termasuk kriteria-kriteria perempuan yang harus kita yang akan kita nikahi. Karena ada 4 kriteria pokok, kan? Tungkahul mar'atu li arba' katakan. Perempuan itu dinikahi karena ada 4 perkara. Karena 4 perkara. Yang pertama karena harta bendanya. Terus dia tuh mereka tigil ya, mereka tajir lah kan. Iya. Baru anak mesa. Iya. Bila kedua anak mesa kan. Ya dengar. Lima lihat. Kemudian wali hasabiha keturunannya kan. Kemudian ada yang ketelu wali jamaliha, kecantikan. Ya, penting banget dalam Islam. Jadi itu kita padu mungkap petangkap. Tapi kriteria itu kita dapatkan pada Bajaja, bukan pada saat kita berketuaan. Enggak, arti dalam berketuaan pun ini semakin diperdalam gitu. Kamu tahu ya apa menjaga. Tapi pendekanan agama yang paling penting itu fal fardilati dikuat agama. Nah, tapi kita kembali bahwa proses pinangan ini sekali lagi adalah proses yang betul-betul dalam konteks pemuliaan perempuan sebenarnya. Nah itu tahukah ada baik kan? Makin lawas pejek. Makin lawas pejek. Belum lah. Bada lawas pejek kita. Lamin kaling guru kaku gitu kan. Nabu itu dia ada baik. Nabu itu tidak baik. Dia ada baik ngerampas mall. Bukan jahil pejek. Oke. Nah, masih tentang itu karena kan istilahnya kita berada di era global ini kan, dimana antara keluarga satu dengan yang lain kadang-kadang terpisah oleh tempat, terpisah oleh tempat, sehingga antara keluarga kadang-kadang juga relatif tidak saling kenal mengenal. Nah, sehingga ketika terjadi lamaran gitu kan, kadang-kadang setelah dinikahkan baru tahu kita itu dari sila keluarganya ternyata tahu tak suku anu gitu kan. Akhirnya muncullah istilah salah bahasa itu. Nah, makanya dalam kaitan fikihnya siapa yang boleh kita nikahi. Ya, di dalam fikih memang diatur dengan sangat rigid ya tentang kriteria perempuan yang boleh dinikahi. Kalau dalam bahasa sederhananya ada istilah muhrim, non muhrim. Cuman berbeda nanti kalau kita kaitkan dengan adat kita Sumbawa, adat kita Semawa, tradisi kita Semawa. Kalau dalam hukum agama, fikih itu yang penting dia bukan muhrim gitu ya, dan dia halal. Katakanlah kalau keponakan langsung maka itu jelas nggak boleh. Anak dari saudara kita baik laki maupun perempuan itu haram hukumnya nikah. Sedangkan kalau berkaitan dengan bahasa kita, bahasa kemanaknya lah misalkan, ya kalau bahasa kemanaknya bahasa kemanak jauh misalnya dalam tanda petik jauh tidak bertalian dengan nasab silsilah secara langsung, maka itu dalam hukum agama sebenarnya tidak menjadi soal. Hanya memang menjadi campa, menjadi tidak etis dalam adat tradisi kita tahu Semawa. Itu sudah ada dijelaskan memang siapa-siapa sih yang boleh dinikahi. Tapi itu sederhananya Bang Ais, nggak terlalu ribet kalau dalam hukum agama kita. Hanya memang kalau bicara adat Sumbawa tradisi kita sangat hati-hati.
bab campa dah bahasa campas mau tanya kan. Udah bersewa bahasa dengan kan. Padahal dalam agama boleh sebenarnya kan. Benar sih dan lo praktekkan. Iya. Tuh, beta bate anu bersewa bahasa ki ina di tu beling duan, kan? Ke bapak tu beling adik, tu beling anak. Bade-bade mau dengan. Itu Pak Jihad yang punya itu. Oke, terima kasih. Akhirnya kita masuk ke tahapan bahasa putih. Nah, dalam konteks bahasa putih ini kan ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan biasanya. Hasil musyawarah atau musyawarah keluarga itu. Apa substansi bahasa putih dalam perspektif budaya, Bang Edi? Iya. Jadi tahap berikutnya setelah pengetahuan itu ada yang disebut dengan bahasa putis, ada juga yang mengatakan saputis link. Ya, saputis link. Nah, jadi bahasa putis ini sebenarnya adalah pengambilan keputusan ya kalau dalam bahasa Indonesianya tentang banyak hal atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan ini. Ya. Antara lain dapat saya sebutkan dalam bahasa putis itu ada penentuan waktu, waya. Ini waya bulan anu kalau biasa tahu zaman dulu kan, bulan bau bulan bawah ya. Yang kita lengkap ya. Kita pendiri. Jadi kapan rencana pernikahannya kapan ya. Biasanya orang-orang dulu kan teliti harus jam baru. Ya. Ada pelangan apa ada nih. Tapi walau tadi menurut cara agama nanti bisa dijelaskan oleh Pak Supri. Ya, dan macam-macam lah. Jadi saputis link ini pertama mengenai waktu. Yang kedua yang perlu diputuskan itu adalah belanja. Belanja ini berkaitan dengan uang. Ya, untuk berbelanja. Sebab bagaimanapun kegiatan ini perlu ya ada kegiatan belanja untuk keperluan negara. Itu dalam bentuk uang. Kemudian ada yang disebut dengan sowan lemar. Nah, sowan lemar ini untuk melambangkan barang yang akan dibawa oleh pihak laki-laki. Nah, biasanya kan kalau dalam bahasa putis itu ada penawaran dari pihak mempelai wanita keluarganya. Ini yang diminta itu namanya pemako ya, pemako namanya. Nah, di situ ada beras sekian karung misalnya, minyak goreng sekian. Nah, ini berupa barang nih. Ini yang disebut dalam bahasa Sumbawa itu sowan lemar. Kenapa disebut sowan lemar? Kalau itu dibawa oleh perempuan zaman dulu, ya, basoan. Jadi meletakkan barang itu di atas kepalanya, dijunjung. Nah, kemudian barang-barang yang berat biasanya dibawa oleh laki-laki kan, blemar, untuk laki kan blemar. Nah, inilah barangkali istilahnya penanya dinamakan sowan lemar. Nah, kemudian termasuk perempuan mahar. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah mahar. Ya. Dalam perkawinan istilah mahar ya pembeli. Nah, ini yang mungkin masih perlu dianu nanti apakah pembeli ini emas. Kan sekarang ini banyak kita dengar Pak Supriya, maharnya adalah seperangkat alat salat dan lain-lain. Nah, jadi itu yang inti. Ya, jadi waktu, kemudian belanja blinyo ya, uang, kemudian sowan lemar, kemudian mahar. Nah, mahar inilah yang biasanya kan ditanyakan kepada yang calon mempelai, calon pengantin putri. Nah, apa yang dia minta sebagai maharnya atau mas kawin ya, mas kawin. Nah, jadi itu yang apa namanya yang menjadi isi dari proses bahasa putis ini. Nah, kenapa perlu adanya bahasa putis ini? Ya, ini maknanya juga memberi waktu, ya, memberi waktu kepada pihak laki-laki. Kan ini ada tawar menawar kan? Ya, seberapa besar? Karena itu menyangkut substansi besarnya berapa gitu. Nah, sehingga pihak laki-laki mungkin perlu berpikir juga waktu.
Tapi ada juga tradisi zaman dulu, Pak Nayan ya, tentang hal-hal yang menjadi pemaku itu tidak diungkapkan secara nyata. Namun istilah tahu dulu nih, gagak belangan petang. Ya, gagak belangan petang artinya pemaku itu dilakukan secara berbisik, tidak bisa terlalu vulgar ya, semacam negosiasi gitu ya. Sehingga kadang-kadang saya kan sering ikut ini dalam acara Beseputis. Acaranya perempuan dengan perempuan ketemu aja di dalam bilik keluarga ini, dua keluarga ini. Jadi yang di luar ini tidak tahu apa yang diminta oleh calon pengantin putri kepada calon pengantin pria. Karena sudah ada utusan yang khusus bicara tentang itu. Nah, seperti itu. Ya. Itulah isi. Jadi yang pertama adalah waktu, dan waktu ini pun kadang-kadang masih belum diputuskan sama sekali, karena ada kaitannya dengan musyawarah dengan keluarga. Bulan bawah apa kemarin di Tone kan. Nah, dikira itu Pak ya. Saya mau ke dalam konteks pemaku itu tadi. Ini kan juga bisa menjadi hal yang bisa terjadi bahasa putih itu atau tidak terjadi bahasa putih. Atau dengan kata lain, bisa saja gara-gara pemaku ini lamaran atau bisa diterima juga bisa ditolak. Barangkali apa kajian kulturalnya apa Nain? Ada dua hal yang perlu dicermati tentang pemaku ini kan yang bisa mempengaruhi jadi atau tidak sebuah perkawinan. Bisa dilihat seperti itu. Makanya saya bilang ada dua hal yang terjadi pada saat Beseputis itu. Nah, tadi kan berketuan toh, terjadi kesepakatan mereka diterima atau tidak pada itu. Waktu paku itu pada saat Beseputis itu dilakukan seperti yang disampaikan Pak Jihad tadi itu. Nah, di situ sudah tidak memungkinkan lagi kita keluar dari kesepakatan awal soal diterima apa tidak. Jadi tidak ada lagi yang akan melakukan suatu pelarian, katakan begitu, dari keputusan itu. Nah, maksudnya jadi tidak mungkin tidak jadi, tetapi inti dari Beseputis adalah untuk melakukan suatu kesepakatan selanjutnya, bukan kesepakatan awal. Kesepakatan awal itu adalah pada diterima atau tidak, pada bakatuannya. Begitu dia diterima, sudah tidak bisa lagi kita keluar dari keputusan ya atau tidak itu lagi. Nah, persoalan itu tidak seperti apa kita mempertemukan dua penghargaan, jadi saling menghargai. Kata saling harga antara dua keluarga ini, mempertimbangkan kalau ia orang kaya maka kemungkinan pakunya itu lebih besar. Tapi kalaupun miskin, sebatas kemampuannya atau setidak-tidaknya dibuat standar. Standarnya apa? Ambil contoh sekarang. Misalnya standar kita katakanlah uang pembeli tadi uang belanja itu katakanlah 50 juta. Oke, 50 juta saya terima. Kita juga terima. Tapi itu sebatas yang didengar oleh khalayak atau rombongan yang datang Beseputis itu. Nah, tadi ada disebut gagak belangan petang. Itu bisa dinego lagi. Orang lain boleh memahami bahwa itu 50 juta, tapi bisa saja 25 juta yang ada. Bisa juga lebih kan? Bisa juga lebih dari itu, tergantung daripada kesepakatan. Ini di sinilah ada saling menghargai itu, saling harga kata orang bawah ya. Oke, makasih Anda. Saya ingin ada penguatan dari sisi kaidah fikihnya Pak Ketua, karena dalam konteks Beseputis itu kan musyawarah antara keluarga, tetapi dalam substansi perkawinan ada persetujuan dari yang akan kawin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tidakkah misalnya prosesi ini menjadi hal yang sedikit agak
bukan bertentangan, tetapi seperti mengada atau tambahan yang tidak diatur dalam kaidah fikih. Oh, enggak. Justru proses basa putis ini kan lebih kepada nilai permusyawaratan kedua belah pihak. Makanya kan kenapa apa yang diputuskan dalam prosesi basa putis itu kan benar-benar dimusyawarahkan antara kedua keluarga. Sehingga yang lahir kemudian adalah keputusan yang tulus, ikhlas. Jadi tidak ada lagi yang ngute di belakang, yang duit segala macam di belakang. Benar-benar putus hasil dari proses permusyawaratan tadi itu. Jadi nggak ada yang bertentangan. Nggak ada yang bertentangan. Saya khawatir jangan-jangan prosesi adat Samawa ini dibuat mengada-ngada, tetapi tidak diatur dalam fikih. Oh tidak, justru memang ya seperti itulah. Saya selalu berpikir dengan sangat positif ya. Hebat orang-orang tua kita zaman dahulu itu. Para leluhur kita yang meletakkan dasar adat Samawa itu begitu luar biasa kajiannya. Sudah dipikirkan sedemikian rupa. Jadi ya saya benar nih, hal-hal yang tidak sejalan dengan agama itu betul-betul dihilangkan gitu. Saya kira itu betul-betul dihilangkan. Nah, setelah putis maka muncul bahasa entek sito atau teri sito apa sih? Memang posisi sito. Sito itu pada bakatoan. Pada bakatoan itu nanti. Jadi datang bakatoan kita bawa sito. Ini kan diterima atau tidak nanti akan diterima. Okay. Nah, pihak wanita, pihak keluarga wanita menyampaikan bahwa silakan datang, kita berputis saja di situ, jadi tidak diterima gitu. Nanti sito ini bisa kembali kalau ditolak. Ya. Makanya ketika basa putis terjadi, maka dengan sendirinya entek sito. Bukan, jadi sito itu sebenarnya sudah ada. Itu kita bawa saat bakatoan. Saat bakatoan sito itu. Jadi sito itu tanda putis itu. Apa bukan tanda putis? Tanda kita diterima. Tanda kita diterima. Jadi setelah diterima, maka kita kasihlah sito itu. Jadi bahasa putis ini dia lagi bicara sito, bicara soal lembar, bicara mahar. Gitu. Ini yang wajib kan pembeli kita sebagai laki-laki kepada perempuan itu. Dibayangkan. Berarti kalau sito sudah diterima, berarti baru boleh lanjut ke basa putis. Oh iya. Kalau sito ditolak, berarti kan tuh boleh sito. Tidak diterima tadi. Ketika sudah naik sito, ya selesai. Ada mau prosesi lebih lanjut yang namanya basa putis, pangkering putis kan. Tapi ada juga kasus, potong ya. Ada juga kasus kita datang, yang orang tua terima ini sito, terima. Tapi beberapa saat kemudian sito ini dikembalikan karena si anaknya tidak setuju dikawinkan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Ini salah satu kasus. Tapi sebelum berputis. Ya sebelum berputis. Kan? Jadi akan tidak ada acara berputis kalau itu sito akan kembali ke pihak laki. Baik. Oke, clear. Sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu nyorong. Oh iya. Nah, sebelum nyorong ada tahapan pada pengantin. Nah, dalam bincang-bincang kita, saya pikir sudah clear tentang pada pengantin itu kan. Karena orang tua setelah datang usaha putis, anunya menyampaikan kepada putrinya bahwa untuk bersiap-siap. Pada saat itulah, karena kemarin ada pertanyaan dari Pak Ketua, kapan istilahnya tamakan kami